Ada. Benar-benar siput. Tuhan pada hari ini. Dia Allah yang baik, tak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia berikan Tuhan.
sampai di tempat ini Tuhan. Penuhi setiap hati kami. Kuasamu urapi kami sekarang ini dengan api. Katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. ini hamba-Mu. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Ya Roh Kudus, penuhi hamba. datanglah sekarang, kuasa-Mu Tuhan digenapi di tempat ini. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, Datanglah sekarang, kuasa-Mu. Urapi kami sekarang, api Roh, dengan api Roh-Mu. dengan api, Dengan api Roh-Mu. api Roh-Mu. Urapan-Mu mengalir Tuhan, penuhi tempat ini. Kuasa-Mu Tuhan, penuhi hati kami. Lawat setiap kami, penuhi hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap kita. Dan Dia Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya bagi hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Sungguh kami tak dibiarkan berjalan sendirian. Sungguh kami tak dibiarkan melangkah sendirian. Roh Kudus Engkau penolong, Roh Kudus Engkau pelindung. Kuasa-Mu nyata Tuhan, kuasa-Mu dicurahkan. Segenap hati kami terpaut akan Engkau Tuhan. Hati kami bersuka sebab kami punya Engkau. Terima kasih Tuhan. Besar kuasa-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa kasih-Mu, dengan kuasa kasih-Mu. Haleluya.
layak menerima syukur kami. Allah yang layak menerima pujian kami. Kemuliaan bagimu Allah di tempat yang maha tinggi. Dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Mari segenap jemaat Tuhan bangkit berdiri dan katakan, kemuliaan bagi Allah. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Kemuliaan bagi Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Katakan, dia Tuhan yang memerintah. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja. Haleluya. Sorak-sorai yang lebih meriah lagi buat Allah kita. Dan kami mau tinggikan namamu selalu, Allah yang selalu ada, Allah yang ada di hati kami. Sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Dan saat ini kami siap memuji Engkau. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Amin. Mari setiap jiwa yang telah terbebas bersama kita menyalakan api Tuhan di tempat ini. Amin. Bersama kita mau katakan, jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir bersamamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi, tercurah kuasamu. Nyalakan apimu. Ku nyanyi,
bertepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Dia Tuhan yang telah turun ke atas kita semua. Kuasanya ada di tempat ini. Dan untuk selamanya dia Tuhan yang bertahta. Oh, semuanya bersama-sama. Oh, Mari yang percaya Roh Kudus membakar tempat ini. Bersama-sama kita mau mengangkat tangan kita. Dengan iman kita mau nyatakan Roh Kudusnya yang berkuasa. Bersama kita katakan Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Hey, naikkan hujan mujizat. Sekali lagi dengan iman katakan Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Hey, naikkan hujan mujizat terjadi. Bersama kita nyatakan mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu. Kami percaya kuasa-Mu tercurah di tempat ini. Ku nyanyi oh oh oh, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi katakan dengan iman terjadi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Biar nama Yesus saja kita tinggikan di tempat ini. Sebab Roh Kudusnya telah tercurahkan bagi setiap kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan
Kemudian berkati sekelilingnya. Baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Katakan minyak baru. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah. Penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Kuasanya. Sebab api kemuliaan itu tercurah bagi setiap kita. Api kemuliaannya tercurah dari mengalir di tempat ini. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus anaknya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus anaknya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami Roh Kudusnya tercurah bagi setiap kita. bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia ya Yesuslah Raja. Api kemuliaannya Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan Tuhan, sebab dia akan dipuaskan. Sebab setiap kami haus akan Engkau Tuhan. Dan saat ini kami mau datang lebih dalam lagi ke hadirat-Mu. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan
Mari segenap jemaat Tuhan saja katakan, nyatakan kemuliaan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Sebab tiada nama lain. Yesuslah Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Yesuslah Tuhan. Bagi semua bangsa. Mari bersama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allah. Belas kasih. Saya persilakan kepada pembicara. Bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Kami datang bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang senantiasa menuntun dan membimbing kami. Kalau kami boleh hari ini ada di sini memuji dan menyembah Engkau, itu adalah karena anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan kepada-Mu sungguh-sungguh pujian yang menyenangkan hati Bapa di sorga. Dan sekarang kami mau mempersiapkan diri kami, mendengarkan Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Semua yang siap diberkati oleh firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan, amin, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabar di Amurang? Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, saya menyaksikan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, karena beberapa tahun yang lalu saya datang dan melayani di gereja ini baru dimulai dibangun ya, dan kemarin saya datang, saya lihat, wow, luar biasa, gereja ini sudah berdiri dengan megah, indah, cantik gitu ya, dan nyaman untuk beribadah di dalamnya, kalau sebelumnya kan beribadah di belakang. Nah, saudara-saudara sekalian, semua ini karena Tuhan, bukan karena hebatnya manusia. Setuju nggak itu? Amin ya. Nah, hari ini saya akan bicara tentang peran kuasa Roh Kudus dalam proses menuntaskan amanat agung.
Karena hari ini adalah hari Pentakosta, di mana seluruh umat Kristen di dunia merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Dan saya bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Walaupun memang tidak semeriah Hari Raya Natal, dan seringkali saya sedikit protes dalam hati. Kenapa kok hanya Natal yang dirayakan amat sangat meriah, lalu kemudian Paskah agak sedikit meriah juga, tapi lebih meriah Natal. Giliran kebangkitan mulai sedikit terlupakan ya, apalagi pencurahan Roh Kudus. Padahal mestinya semua hari raya Kristiani kita harus rayakan dengan antusias, ya, karena keselamatan itu, benang merahnya itu adalah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan Roh Kudus yang terus-menerus bekerja, menuntun dan membimbing kita. Mari kita buka Alkitab, kita baca dari Kisah Para Rasul, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10 atau 11. Kita baca firman ini atau saya bacakan demikian bunyinya. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Yang diberkati adalah kita yang mendengarkan firman ini, memahami dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, saya ulangi baca ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sidang jemaat yang saya kasihi dalam Kristus, kalau kita memperhatikan teks ini atau ayat yang saya tadi baca, mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Khususnya di dalam ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Tetapi di sini adalah kata penghubung, kata peralihan. Dan ini berarti peralihan dari agenda manusia kepada agenda Allah. Seringkali pikiran atau rencana kita bisa dibelokkan oleh Allah untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya di dalam diri kita.
Dan ini yang seringkali tidak mudah dipahami, atau ada orang Kristen yang tidak peka dengan suara Tuhan sehingga cenderung diabaikan. Tetapi dalam Alkitab yang kita baca pada hari ini digunakan, tetapi ini adalah peralihan supaya saya dan saudara-saudara sekalian itu beralih dari agenda, kepentingan, rencana pribadi kita kepada agenda atau kehendak Allah yang mesti kita lakukan di dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kita ini melakukan, kalau gereja-gereja aliran Pentakosta, saya tanya kepada Pak Gembala, apakah di sini ada doa 10 malam? Tidak, karena kita lakukan dalam versi yang sedikit berbeda. Dan itu saya katakan itu inovasi ya. Karena seringkali kita terlalu legalistik. Dianggapnya hanya 10 hari itulah Roh Kudus akan bekerja. Itu penting, dan kalau kita teruskan itu juga baik. Tetapi harus kita lebih dari itu. Kata peralihan di sini artinya kita menantikan, dan itu artinya penantian waktu menuju tindakan misi Allah. Yang tadinya kita barangkali sedang bersiap-siap menuju kepada satu tujuan, tapi kemudian Allah punya rencana dalam diri kita agar kita menuju pada misinya Allah. Apa itu misinya Allah? Memberitakan kerajaan sorga, Injil Kristus kepada seluruh umat manusia, khususnya yang senantiasa diperhadapkan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari ambisi politik menuju kepada kesaksian rohani. Dalam ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dan Tuhan berkata, keliru, itu bukan tujuan utama daripada Allah melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yaitu dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi bukan untuk memenuhi ambisi kekuasaan dan juga harapan umat menuju kepada misi universal. Apa itu misi universal? Misi universal daripada Allah adalah agar seluruh umat manusia diselamatkan. Karena itu dimulai dari keluarga, tetangga, lalu sampai ke ujung bumi. Dalam Alkitab tadi dikatakan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu di mana? Ya dimanapun kita berada itu adalah ujung bumi bagi kita, di sanalah kita akan bersaksi. Nah, kekuatan manusia itu menuju kepada kekuatan Roh Kudus. Tadi dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Slide berikutnya. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk bersaksi adalah pemberian Allah. Bukan hasil kehebatan dan prestasi manusia. Saya juga enggak nyangka kalau saya punya keberanian untuk bersaksi kepada orang-orang yang tidak seiman dengan saya. Atau berbeda keyakinan dengan saya. Ketika saya melayani di Pulau Madura dan saya bergaul dengan teman-teman yang tidak satu keyakinan. Tetapi saya selalu memperkenalkan diri saya sebagai Kristen dan memperkenalkan bahwa saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu bisa terjadi kalau
kita itu menerima kuasa. Dan kuasa itu memberikan keberanian kepada kita. Kuasa yang memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Sebenarnya manusia itu lemah. Tapi kalau kita bisa hidup melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini, itu bukan karena kehebatan diri kita. Itu karena kita ditopang oleh kekuasaan dan kekuatan dari Allah. Yakni apa? Menjalani hidup ini sebagai saksi Kristus. Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita atau kehidupan kita, keberanian, dan juga dalam menampilkan hidup yang kudus. Ya, dan kasih yang betul-betul menerobos warna kulit, menerobos status sosial, menerobos segala kebencian apapun yang bisa saja menguasai kehidupan kita. Makanya saya berharap bahwa saudara-saudara sekalian, orang Kristen itu tidak boleh ada kebencian terhadap siapapun. Dan ini memang enggak mudah. Siapa di sini yang pernah dibully oleh sesamanya? Puji Tuhan enggak ada ya. Atau bahasa yang sederhana, siapa yang pernah merasa tersakiti oleh orang lain? Oh ada ya? Gampang enggak memaafkan orang itu? Gampang melupakan? Enggak gampang saudara-saudara sekalian. Tapi bagi Tuhan tidak ada istilah gampang dan sulit. Harus. We have to do, ya. Kita harus melakukannya. yakni memberikan maaf kepada orang lain. Karena doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Supaya itu menjadi habit kita mulai di rumah. Bapak-bapak gampang nggak minta maaf sama istri? Susah. Ibu-ibu gampang nggak minta maaf sama suami? Siapa yang setuju gampang? Nggak ada juga ya. Siapa yang setuju gampang-gampang susah? Hah? Siapa yang bilang sulit? Wah, bapak-bapak gampang ya memaafkan istri ya? Yang benar. Ibu yang di samping. Betul ya Bu ya, gampang ya? Iya. Nanti katanya losing face, muka hilang muka gitu ya, padahal mukanya tetap ada di situ. Aneh juga ya, suami istri nggak bisa saling memaafkan, padahal di atas tempat tidur yang sama, gimana itu, nyaman nggak tidurnya ya? Ya, nyaman nggak kira-kira kalau lagi ada sakit hati? Nggak bisa, itu neraka dini. Ya. Terus terang tadi malam saya susah tidur karena minum kopi kebanyakan. Ya, jam 2 lewat sedikit saya sudah bangun, ya daripada saya saya gunakan waktu untuk membaca sampai setengah 6. Ya. Dan ibu bapak sekalian, susah kalau nggak tidur. Tapi kan saya sudah terbiasa karena saya suka lembur, maka ya oke aja. Tapi sebenarnya tidak terlalu dianjurkan. Nah ibu bapak sekalian, mari kita budayakan untuk saling memberi maaf. Tapi itu bisa kalau Roh Kudus menuntun dan membimbing kita. Amin. Nah, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kata apple tontos
Ini Pak Franky ini lebih jago kalau bahasa Yunani dibanding saya, karena itu bukan keahlian saya. Yang berarti datang ke atas, atau turun ke atas, atau menghinggapi, terserah mau pakai yang mana. Kalau Roh Kudus menghinggapi kita, maka apa yang akan terjadi? Kita diberi otoritas untuk melakukan tugas khusus dari Allah. Apa tugas khusus dari Allah? Ya, salah satu beritakan Injil. Tapi tugas khusus yang lain adalah ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Beri maaf. Kalau kita itu tidak bisa memberi maaf pada orang yang bersalah pada kita, jangan terlalu lebay bicara soal sorga. Ya, karena Ibrani 12 ayat 14, kalau kita nggak bisa berdamai dengan siapapun, ya, jangan berharap lihat Allah, mimpi aja kagak bisa, saudara-saudara sekalian. Makanya hebat, mestinya kita nggak punya musuh. Ya betul nggak? Halo? Enak mana, punya musuh atau tidak punya musuh? Hah? Tidak punya musuh, betul nggak? Kalau jualan laris, dagang laris, betul nggak? Dan kalaupun kita nggak punya uang karena lagi dolar naik, rupiah melemah, paling tidak kita diundang oleh teman makan sama-sama di pinggir pantai atau di restoran mana. Karena kita baik, tapi kalau kita musuh orang, boro-boro diajak, disumpah-sumpahin supaya cepat lewat. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau Roh Kudus turun di atas kita, maka apa? Itulah yang memberikan keberanian kepada kita hidup berbeda dengan orang lain. Nah, berbedanya kita dengan orang lain itu bukan berbeda dalam arti aneh, tapi berbeda bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dilahirkan baru, diciptakan baru. 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kehidupan kita yang lama dulu itu yang suka mabok, tripping di pinggir jalan, karena habis minum apa itu ya, cap tikus. Sekarang enggak. Lebih enak minum air putih mineral. Sehat dan meminimais potensi problem dalam diri kita. Minimal kesehatan kita. Bahwa itu hak atau ya hak kebebasan seseorang, ya, tapi kita enggak boleh bebas tanpa nilai. Kita mesti hidup dengan nilai yang jelas. Hidup dalam kekudusan, keluarga mesti harmoni, dan kita ini taat pada asas. Apa itu taat pada asas? Daripada saya bicara terlalu tinggi-tinggi, saya kasih contoh. Bahwa motor di jalan raya, kalau nggak punya SIM boleh atau tidak? Nggak boleh. Ada nggak yang melanggar? Bawa motor di jalan raya harus pakai helm atau tidak? Ada nggak yang melanggar? Kan rambut rusak dan sebagainya. Bukan soal rambut rusak atau tidak, itu rule, itu aturan, betul nggak? Atau kita ke restroom. Ya, buang air kecil, lalu kita tinggalin begitu aja. Itu sopan tidak? Ada nggak yang begitu? Ada ya. Udah begitu nggak cuci tangan, salam-salaman sama orang. Nah, kita mulai dari hal-hal yang kecil, betul nggak? Budayakan hidup yang normal, yang taat pada
aturan. Di gereja berbahasa roh, tapi itu saja susah. Nggak bisa, saudara-saudara sekalian. Kecuali kita nggak berminat untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Siapa yang berminat agar hidupnya diperkenan oleh Tuhan? Ya, oke ya, mantap sekali. Kecuali nggak pernah bermimpi masuk surga. Kalau saya sih kepingin banget suatu saat masuk surga. Sekarang ya belumlah. Masih banyak tugas dan tanggung jawab. Nah, kamu akan menjadi saksiku dalam slide berikutnya. Memberitakan dan sekaligus menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya. He is the one and the only. Dia satu-satunya dan tidak ada yang lain. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang di dalamnya seseorang dapat diselamatkan kecuali dalam Yesus Kristus. Saya mau tanya ibu dan bapak, saya ini guru. Lebih bernilai mana Yesus Kristus atau uang 100 triliun? Hah? Saya sengaja yang bombastis. Saya mau tanya sekali lagi. Lebih bernilai mana bagi saudara? Yesus Kristus sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara atau 100 triliun? Yang benar. Kayaknya kalau 100 triliun itu bisa bangun nih Amurang lebih bagus dari kota Manado. Tapi ada lagu kuno dari orang Pentakosta. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus? Mau tahu nggak kira-kira hidup ini murah atau mahal? Saya tahu mahal. Coba googling rekening murni oksigen murni untuk kita 1 bulan itu kurang lebih 415 juta rupiah 1 bulan. Jadi Pak Gembala ini mestinya bayar 1,6 M 1 bulan. Siapa di sini yang income-nya 1 bulan personal ya? 400 juta keuntungan atau gaji atau keuntungan bisnis lah. Pak punya ya? Ada enggak? Enggak bisa, itu baru rekening pernapasan. Maka bersyukurlah kalau masih bisa bernapas. Betul enggak? Belum termasuk prosesornya, jantungnya, parunya, dan yang lain-lain. Wong satu saraf aja rusak, jalan itu bisa miring-miring loh. Betul enggak? Ya. Makanya bersyukurlah kalau kita masih diberi hidup sehat oleh Tuhan. Ada teman saya stroke. Dia orang kaya raya. Tapi memang dia orang Jawa, makanya jadi orang Jawa itu enak. Ya, semuanya masih untung. Dia bilang, untung aja saya masih bisa fungsikan tangan saya satu, kaki saya satu, walaupun yang satu diseret-seret, untung katanya. Tapi karena dia dalam Tuhan, ya dia betul-betul merasa ya hidup ini bagi dia, hidup itu adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi dulunya saudara-saudara sekalian, ini kawan mau turun dari mobil kalau nggak dibukain, sopirnya pintu mobilnya dia ngamuk loh. Saya lihat. Tapi begitu jumpa dengan Kristus, dia berkata, ternyata saya lebih berbahagia dan saya makin sadar hidup ini luar biasa, mahalnya. Tapi dibandingkan dengan dia bayangkan hidup di dalam kekekalan bersama dengan Kristus, wah itu jauh lebih mahal daripada segala-galanya. Enggak ada lawan hidup dalam Kristus. Enggak ada artinya itu 100 triliun tadi. Ya, bagi dia Kristus itu lebih dari segala-galanya. Bagi kita Kristus is everything, lebih dari
segalanya. Setuju enggak? Oh, sakit gigi aja kita rasanya sudah mau mati, apalagi masuk neraka. Betul enggak? Siapa yang kepingin masuk neraka? Amit-amit lah. Siapa yang kepingin banget suatu saat masuk surga? Iya, semua kita kepingin, rindu suatu saat masuk surga. Betul enggak? Manusia itu sangat pendek usianya. Saya enggak rasa, saya sudah usia 75. Dan kalau saya baca Mazmur 90, tinggal 5 tahun saya ini. Ya, tapi saya sudah berdoa supaya dapat 80 lah. Kalau boleh lebih dikit, yang penting sehat. Tapi kan, kita nggak bisa prediksi. Orang Amura bilang, hidup ini unpredictable. Ya, tidak bisa diprediksi, betul nggak? Ada punya teman, habis main tenis, lalu istirahat, salah minum Coca-Cola, sekian menit kemudian lewat, padahal baru selesai dari lapangan main tenis. Apakah dia nggak tahu bahwa itu nggak boleh? Tahu, tapi kenapa kok dia minum? Itu juga kita nggak tahu kenapa dia minum itu. Ya itulah rahasia hidup, betul nggak? Makanya ya habis olahraga jangan minum Coca-Cola atau apalah gitu ya. Saudara-saudara sekalian. Ibu bapak yang saya kasih dalam Kristus. Makanya kalau kita sudah bertemu dengan Kristus dan menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu betul-betul sesuatu yang luar biasa, prestasi tertinggi dari hidup manusia. Makanya saya bilang, rayain ulang tahun boleh, tapi yang penting dirayakan itu adalah kapan kita berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Dan disitulah kita memulai hidup yang sesungguhnya. Nah, kita lihat berikutnya, slide berikutnya Ibu Bapak sekalian. Roh Kudus memampukan gereja menuntaskan amanat agung. Kita semua harus melaksanakan tugas ini. Dan ini kalau dilaksanakan, gereja ini akan penuh sesak. Dan mungkin nanti bisa bikin kebaktian 5 kali dalam 1 minggu. Kalau semua melaksanakan tugasnya, yakni memberitakan atau mengabarkan, menceritakan, memberitakan, mewartakan Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Yang tidak bisa, tidak, itu harus menjadi kebutuhan yang paling prinsip, kebutuhan yang paling utama daripada manusia. Nah, kita lihat slide berikutnya. Yang pertama, Roh Kudus itu adalah sumber kuasa bagi gereja, bagi orang percaya. Roh Kudus itu memberikan kepada gereja, kepada orang percaya, karena gereja yang sesungguhnya adalah orang percaya. Keberanian untuk bersaksi. Saya pernah ke China, saudara-saudara sekalian, dan memberitakan Injil. Padahal itu kan negara yang susah, dan saya dikasih tahu sama orang di situ, Pak, ada polisi mau menuju ke sini. Pak, jangan berdiri, duduk. Dan nanti kalau ditanya ngapain, bilang ngomong-ngomong, cakap-cakap. Keceplos mulut saya. Datangkan polisi itu, lagi ngapain? Saya bilang saya menjelaskan tentang iman Kristen. Waduh, orang pada takut. Ditangkap nanti ini. Saudara-saudara sekalian, ya saya bilang risiko kalau saya ditangkap karena omong itu ya mau tidak mau itu sudah tanggung jawab, konsekuensi.
Ya puji Tuhannya nggak ditangkap juga. Ya Tuhan kali berbicara pada polisi itu, ini orang baik ini. Yang ngaku diri orang baik lagi ya. Ya, saudara-saudara sekalian. Dan kalau Roh Kudus itu betul-betul menaungi kita, menghinggapi kita, maka kita akan mendapatkan hikmat untuk menyampaikan Injil. Kita akan memiliki kasih untuk menjangkau sesama. Kita akan menampilkan kehidupan yang kudus, yang memberikan inspirasi kepada orang lain. Saudara-saudara sekalian, kekudusan itu bukan hanya tidak berzina. Kekudusan itu tampak juga di dalam ucapan-ucapan kita. Kira-kira di Manado ini ada enggak ya? Moga-moga enggak ada ya. Pulang dari gereja tapi di jalan maki orang. Enggak ada ya Pak Franky ya? Di sini enggak ada. Ya. Saya berharap. Atau naik ke Bukit Lukas. Macet. Lalu mulai ngomel-ngomel sama pengendara yang lain. Dasar lu nggak tahu diri lu. Jalannya lambat di depan lagi. Wah nggak bisa begitu saudara-saudara sekalian. Salah satu buah roh itu adalah kesabaran. Betul nggak? Tapi seringkali kan kita tergoda. Tetapi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita diberikan kemampuan untuk menampilkan hidup yang kudus. Jadi hidup yang kudus itu adalah hidup yang konsisten. Kalau di gereja kayak begini nih, semua bahasa kita bahasa sorga, bahasa malaikat. Puji Tuhan, shalom. Sudah lamanya enggak ketemu, Tuhan baik mempertemukan kita. Tapi apakah betul di pasar bahasa itu masih konsisten? Jangan-jangan tidak. Ya. Bagaimana menurut saudara-saudara sekalian? Ada enggak orang Kristen senang melihat orang susah? Susah melihat orang yang maju. Ada enggak? Banyak. Tapi kan di gereja nyanyi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku tak pandang engkau dari suku mana. Exciting banget ketika nyanyi di gereja. Nah inilah tes kehidupan. Tapi disinilah pentingnya kita dipenuhi dan dihinggapi oleh Roh Kudus. Sehingga ada buah-buah roh, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kelemah lembutan, sampai pada penguasaan diri. Dan siapa yang setuju? Penguasaan diri sulit atau mudah? Sulit atau mudah? Sulit ya. Ya kita semua pada nggak mau ngaku aja, kadang-kadang di rumah aja kita sulit. Betul nggak? Menguasai diri kita, baru tersinggung dikit, ngamuk-ngamuk, pintu dibanting. Tapi kan di sini nggak ada yang suka banting pintu kan? Nggak ada ya? Ah, puji Tuhan. Walaupun dalam hati susah, wajah tetap ceria, betul nggak? Ya, ada uang nggak ada uang, tetap sukacita atau cemberut, sukacita. Puji Tuhan. Betul-betul ini umat kerajaan Allah ini. Jarang-jarang saya ketemu. Ya, betul ya Pak ya. Mungkin beda di Jawa kali ya Bu ya. Ya. Satu waktu saya khotbah di satu gereja di Jawa, kuasa pengampunan. Habis saya khotbah ada seorang
Bapak datang dan berkata begini, Pak, kalau begitu mendingan aku masuk neraka, enggak masalah deh. Bapak Bapak ngomong terlalu sederhana, mensederhanakan persoalan. Aku ini orang yang sulit mengampuni orang karena saya terlalu banyak dibully, digosipin, disakiti hatinya. Oh ya? Itu pilihan bebas buat Bapak. Masuk surga dan masuk neraka itu bukan pilihan orang lain buat kita, itu pilihan kita. Menyambut anugerah keselamatan atau tidak, terserah kita, betul enggak? Tapi adalah saya menyesal kalau Bapak memilih masuk neraka. Nangis dia. Ya tapi sulit Pak. Bapak enggak nyadar, enggak memahami. Saya itu berdarah-darah Pak. Saya bilang saya enggak lihat darah Bapak tuh. Tambah kesal dia. Berdarah-darah katanya. Maksud dia itu sangat sakit, saudara-saudara sekalian. Tapi belum seberapa jika dibandingkan dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ini singers, worship leaders, singers, dan pemain musik saya mau nanya. Andai kata bubaran ibadah ini, kita ke depan, ada pencuri ditangkap oleh massa. Babak belur, berdarah-darah, sudah luka memar kiri kanan, digebukin oleh masyarakat. Apakah Anda berkata, lepaskanlah dia, saya serahkan diri, gantikan dia untuk kalian gebukin. Mau enggak? Pak Prengki mau enggak ya? Oh Pak Prengki jangan sampai, jemaat akan semua maju dan berkata, langkahi dulu mayatku. Ya. Kita enggak sanggup, tapi itulah yang dilakukan oleh Kristus. Dia mengambil alih, dia yang babak belur di atas kayu salib, mati demi saudara dan saya. Ibu bapak sekalian, makanya hidup itu luar biasa bernilai di hadapan Tuhan. Amin. Nah, klik berikutnya. Kuasa Roh Kudus memampukan gereja melaksanakan misi kabar baik bagi dunia, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kuasa yang memampukan murid-murid menjadi saksi melintasi batas. Dan ini dahsyat banget, luar biasa. Saya berharap semua yang hadir pada hari ini gelisah kalau dalam satu hari tidak pernah cerita tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada siapapun. Mau enggak Bapak Ibu sekalian? Are you ready? Siap? Siapa yang ketemu minimal 10 orang dalam satu hari? Katanya kalau kita tidak punya kawan lebih dari 10 orang itu kita sedang sakit. Dan saya kira kita pasti berjumpa lebih dari 10 orang. Betul enggak? Dan apakah kita pernah bercerita tentang kebaikan Tuhan kepada mereka? Itu penting Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kuasa Roh Kudus telah menaungi kita, memimpin kita, maka Paulus berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil, karena itu adalah keharusan bagiku. Maka setiap hari kita harus memberitakan tentang Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Ibu Bapak sekalian, kuasa ini penting. Karena akan memampukan kita hidup untuk senantiasa memuliakan Dia, memuliakan Kristus. Dalam tutur kata, sikap, dan perbuatan kita. Sehingga kita menjadi Injil-Injil yang hidup, kesaksian yang hidup. Bayangkan orang melihat kita ke gereja Bapak Ibu sekalian. Lalu pulang dari gereja tapi ngata-ngatain orang.
mengucapkan kata-kata benci terhadap orang, berperilaku tidak senonoh, maka kita akan menjadi batu sandungan. Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita konsisten. Sama ketika kita di gereja, sama ketika kita di luar gereja, sama ketika kita dilihat dan tidak dilihat oleh orang lain, kita konsisten. Must be consistent. Harus konsisten. Berikutnya yang ketiga. Gereja adalah komunitas yang fokus menjadi saksi Kristus. Atau orang percaya adalah komunitas yang fokus menjadi saksi Kristus. Kesaksian kita itu fokus pada kabar baik. Kasih kepada sesama. Kekuatan kasih itu dahsyat luar biasa. Membela yang lemah dan tertindas. Dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Membangun kesatuan tubuh Kristus. Menyatakan kehidupan yang kudus. Bahwa teman-teman kita, denominasi gerejanya lain dari kita, tapi mereka adalah bagian dari hidup kita. Kita sama-sama anggota tubuh Kristus. Jadi kita harus saling menjaga, saling mengasihi, saling merawat satu dengan yang lain. Dan karena kita adalah komunitas Kristen, komunitas Kristus, maka kita harus saling menyapa dengan kalimat-kalimat yang membangun, perbuatan-perbuatan yang menginspirasi orang lain. Makanya kita harus selalu men-on-kan kita punya radar kesadaran 24 jam. Di tengah hutankah kita? Di kampung yang lainkah kita hidup? Di gereja atau di pasar? Kita tidak boleh lupa bahwa kita adalah orang yang sudah diperbaharui oleh Kristus. Maka hidup kita harus menunjukkan diferensiasi perbedaan dengan orang-orang yang di luar Kristus. Suatu saat dalam perjalanan ada satu orang ditabrak oleh motor. Kalau di Jakarta, saudara-saudara sekalian, ditolong salah, nggak ditolong juga salah. Kalau ditolong nanti dianggap kita yang nabrak. Tapi waktu itu saya harus menolong orang itu. Polisi datang, Bapak yang tabrak. Saya bilang tidak, lihat aja kendaraan saya. Oh gitu ya, saya menolong orang ini karena itu adalah kesempatan yang paling berharga. Penabraknya kabur. Ya. Ibu bapak sekalian, kalau saya tidak sadar bahwa saya orang Kristen dan harus menolong orang lain dalam situasi yang seperti ini, saya kira orang itu akan mengalami persoalan yang lebih rumit. Tapi segala risiko saya harus tanggung. Karena saya harus menolong orang itu. Bahkan saya sempat bawa dia ke rumah sakit. Ibu bapak sekalian, disitulah terlihat kita ini seperti orang Samaria yang baik hati atau seperti para imam, para Lewi yang ketika melihat orang terkapar, dia cuek aja, dia minggir. Dia hanya ngomong dari seberang jalan, kasihan orang itu ya, tapi do nothing. Orang Kristen banyak yang begitu, hanya kasihan aja tapi tidak melakukan apapun. Iman itu pada hakikatnya mati tanpa perbuatan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Amin. Oke. Lalu kemudian yang terakhir, Roh Kudus itu memberikan kekuatan menjadi saksi Kristus dalam kesetiaan. Terus terang saya tidak takut kalau dolar itu pun nanti semakin menguat, rupiah makin melemah, enggak apa-apa. Anak saya bilang, gimana ya Dedi ya?
Ini mobil gimana nanti ini? Bensin naik, ya, minyak naik. Saya bilang nggak usah takut. Kalau kita nggak sanggup beli minyaknya, kita jalan kaki. Waduh, jauh banget. Tapi jangan berharap tidak bisa beli minyak. Karena saya tahu Tuhan punya cara untuk melengkapi, mencukupkan segala keperluan kita. Burung-burung di udara aja Tuhan pelihara, masa kita nggak dipelihara oleh Tuhan? Ya, Tuhan itu sanggup menolong kita dalam masa-masa sulit. Jadi saya nggak takut itu. Yang saya takutkan hanya satu. Kalau saya nggak setia sampai akhir ikut Tuhan itu aja. Siapa mau setia sampai akhir ikut Tuhan? Sampai menghembuskan napas yang terakhir ya. Setia ya? Amin. Ini Cius nih, siapa mau setia sampai akhir? Puji Tuhan, setialah sampai akhir. Saya pikir gini Pak Prengki, saya sudah 65 tahun. Jarak tempuh hidup saya sudah pendek ke depan. Kalau waktu yang sisa ini saya gunakan untuk hal yang melanggar firman Tuhan, saya terpeleset, kan itu kebodohan paling bodoh di dunia. Maka saya sudah putuskan, I have decided. Saya sudah putuskan setia sampai akhir. Nah, saudara-saudara sekalian, respon kita apa? Serahkanlah hidup sepenuhnya dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Bukan karena kuat kita, tapi karena tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, sehingga hidup kita ini bisa berjalan seturut dengan kehendaknya. Jadilah saksi Kristus, mulai dari keluarga, komunitas, dan terhadap siapapun yang Tuhan pertemukan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Konsisten menampilkan karakter yang mencerminkan karakter warga kerajaan Allah. Jangan hanya di gereja, tapi di luar gereja. Bahkan termasuk di tempat-tempat yang tidak baik pun, kita harus tetap konsisten hadir sebagai warga kerajaan Allah dengan karakter yang khusus. Memiliki keberanian menyatakan kebenaran Kristus. Jangan kompromi, salah ya salah, benar ya benar. Dan beri kepedulian terhadap sesama, khususnya orang-orang yang lemah. Terus berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Karena Tuhan Yesus sebentar lagi dia akan datang. Menjemput kita masuk dalam kerajaannya yang kekal selama-lamanya. Selamat hidup di bawah tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita nyanyikan Roh Kudus hadir di sini. Kita berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja.
Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur kalau pada pagi hari menjelang siang hari ini, kami boleh menikmati kebersamaan ini dengan Engkau. Karena firman-Mu berkata di mana kami berkumpul atas nama-Mu, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun dan membimbing kami, memampukan kami, memberikan hikmat kepada kami untuk menjalani realitas kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan biarkan kami menyimpang dari kehendak-Mu, dari jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Karena itu peganglah tangan kami, tuntun dan bimbinglah langkah-langkah kami, agar kami senantiasa berjalan menuju pada kehendak Tuhan, menuju pada destiny kehidupan kami yang Tuhan sudah tetapkan, yakni masuk dalam kekekalan bersama dengan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Hamba-Mu berdoa kalau ada yang sakit Engkau sembuhkan, kalau ada yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Dan mampukan kami hidup setia ikut Tuhan sampai akhir, karena inilah komitmen kami. Karena bagi kami hidup itu adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sekali lagi kami mohon Roh Kudus senantiasa menolong, memberikan bimbingan dan tuntunan kepada kami. Hidup tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan.